Di pagi yang indah ini, saya ditemani oleh Saudara Rio, Saudara Joshua, dan Saudara Yanti yang akan membawa beberapa pujian bagi kita semua yang mendengarkan Radio Citra Kasih pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan pujian dari anak-anak SMK Paulus, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan kami masih diberikan nafas kehidupan dari Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, selalu bersyukur dalam hidup ini Tuhan. Karena kami percaya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kami akan mengalami hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Bahkan kami akan mengalami masa-masa yang kelam Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap bersyukur di dalam kehidupan ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah sepanjang renungan kami pada pagi hari ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap pendengar Radio Citra Kasih Tuhan, sehingga apapun yang didengarkan, apapun yang kami dengar tentang firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu topik tentang hati yang gembira, ya. Hati yang gembira. Coba kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Amsal pasal yang Amsal pasal 17 ayat yang ke 22, 5 dan 22 ya. Amsal pasal 17, kita baca ayat 5 dan ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mungkin kita sering membaca ayat ini, bahkan kita sering mendengar ayat ini disampaikan oleh orang-orang di gereja atau di dalam persekutuan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apalagi kalau kita melihat masa-masa sekarang ya, di masa-masa pandemik ini, ya, banyak orang yang mencari obat, mencari ini karena ingin menjaga kesehatan. Padahal kalau dari sisi firman Tuhan kita bisa melihat sebenarnya sederhana ya. Kalau kita mau hidup bahagia, kita mau hidup sehat, pertama yang kita harus jaga adalah hati kita. Kenapa hati harus dijaga? Ya, dikatakan di situ hati yang gembira. Ya, hati harus gembira. Ya, ini adalah obat. Kok bisa hati yang gembira bisa menjadi obat yang manjur? Ya, kenapa hati yang gembira kok bisa jadi obat yang manjur? Ini pertanyaan bagi kita semua ya. Apa hubungannya hati dengan obat? Ya, apa hubungannya hati yang gembira dengan obat yang manjur? Pada pagi hari ini di dalam kitab Amsal kembali mengingatkan kita, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti ada hubungannya semangat ya. Ada hubungannya hidup dengan semangat ya. Ada hubungannya hati yang gembira dengan ya tubuh yang sehat. Ya, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi coba kita lihat hati ya. Ya, kenapa dikatakan hati yang gembira? Ya, coba kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Di situ dikatakan Amsal 4 ayat 23. Ya, saya harap kita semua di rumah bisa mengikuti dan kita bisa membaca Alkitab kita. Amsal 4 ayat 23. Saya akan bacakan buat pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara saat ini berada. Di situ dikatakan, jagalah hatimu
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti hati juga sangat erat hubungannya dengan kehidupan. Ya, hati sangat erat hubungannya dengan kehidupan. Kemudian hati juga sangat erat hubungannya dengan tentang hidup yang semangat, hidup yang sehat. Ya, nah jadi semua berhubungan. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi semua bersumber dari hati kita. Kalau hati kita, kata yang pertama saya katakan di ayat Amsal 17 ayat 5 di situ, kalau hati kita gembira, ya, hati yang gembira itu bisa menjadi penyemangat. Hati yang gembira bisa menjadi memberi gairah dalam kehidupan seseorang untuk berjuang. Coba kita memulai hari kita dengan hati yang kacau, ya. Pasti sepanjang hari itu kita akan lewati dengan kekacauan. Tapi kalau kita mulai hari kita dengan semangat yang baru, dengan hati yang gembira, berarti sepanjang hari itu kita akan lalui dengan semangat apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Kalau kita memulai dengan hati yang gembira, pasti kita akan melewati hari-hari kita dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, dan tentu hasilnya akan berbeda. Orang yang memulai harinya dengan hati yang gembira, dengan orang yang memulai harinya dengan hati yang kacau, pasti hasilnya akan berbeda. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tetapi semangatnya, seperti hati pun ada hubungannya dengan semangat, ya. Yang saya katakan tadi, kalau kita memulai hari kita dengan sesuatu yang tidak baik, dengan kekacauan hati yang kacau, pasti semangat kita juga tidak akan ada, ya. Jadi akan sangat berbeda, ya. Kalau kita memulai hari kita dengan hati yang kacau, pasti semangat kita juga akan kacau, ya. Nah, tentu saya katakan tadi hasilnya pasti akan berbeda. Jadi di dalam Amsal 4 ayat 23 di situ dikatakan jagalah hatimu, ya. Jagalah hatimu, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, hati-hati, ya. Berarti peran hati kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya. Peran hati kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada berarti selalu berhati-hati, selalu ya, seperti orang kalau dalam mengatur ada bahaya di sana, ya pasti dia akan selalu hati-hati, dia akan selalu berjaga-jaga. Ya, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kenapa kita harus menjaga hati kita? Dikatakan karena dari situ terpancar kehidupan, ya. Kalau saya boleh pinjam lagunya Agim, ya, dikatakan jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, ya. Jagalah hati, ya. Karena dari situlah akan terpancar lentera. Lentera itu terang, gitu, ya. Hati kita tuh menerangi kehidupan kita. Yang saya katakan tadi, ketika kita memulai hari kita dengan hati yang kacau, pasti sepanjang hari itu kita akan mengalami hal-hal yang kacau, ya. Bicaranya kacau, pikirannya kacau, ya. Rencananya kacau. Apapun yang kita lakukan pasti akan kacau kalau kita memulai hari kita dengan hati yang kacau. Tapi kalau kita memulai hari kita dengan hati yang gembira, hati yang gembira tentu ada hubungannya dengan Tuhan, ya.
hati yang gembira, engkau memulai harimu dengan datang ke hadirat Tuhan. Pagi-pagi datang ke hadirat Tuhan, memulai bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita memulai hari kita dengan Tuhan, sepanjang hari itu perlindungan Tuhan akan kita rasakan. Hati kita akan berbeda. Kita bertemu dengan orang, pasti cara menyapa, cara senyum kita, cara bergaul kita akan berbeda ketika kita memulai hari kita dengan hati yang gembira. Hati yang kacau pasti hasilnya seperti itu, ya. Bahkan dikatakan segala masalah akan datang, segala penyakit mungkin akan datang ketika kita memulai hari kita dengan hati yang kacau. Tapi coba kita memulai dengan hari kita dengan hati yang gembira. Hati yang gembira, saya katakan tadi, coba selalu cari hadirat Tuhan, ya. Tapi jangan terjemahkan hati yang gembira itu tiap hari senyum-senyum, tiap hari ketawa-ketawa sendiri. Lama-lama orang bilang itu sudah ada tanda-tanda kelainan, kok ketawa sendiri ya. Nah, bukan itu hati yang gembira. Hati yang gembira, apapun tantangannya, apapun masalah yang saudara hadapi, kita tetap hadapi dengan tenang, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, hati yang tetap semangat gitu. Walaupun kelihatan di sana seakan-akan tidak ada jalan, tapi kita tetap menjalaninya. Karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ya, itu hati yang gembira. Ya, hati yang gembira sehingga tidak menjadi pikiran. Ya, kalau kita jalani semua pekerjaan kita dengan hati yang gembira, tidak menjadi beban bagi kita. Kalau pekerjaan sudah menjadi beban bagi kita, nah pasti kita akan lewati dengan penuh hal-hal hati yang berat gitu. Tapi walaupun itu beban berat, tapi kita lewati dengan hati yang tenang, hati yang gembira. Karena kita percaya bahwa di sana ada Tuhan yang menolong saya, menolong saudara dan saya. Kita akan melewati walaupun masalah itu berat, walaupun beban itu berat. Pasti kita akan selesaikan dengan baik. Ya, itu bedanya, ya. Jadi hati yang gembira adalah hati yang selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Tapi hati yang kacau adalah hati yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Hati yang selalu berjalan dengan kemampuannya sendiri, sehingga mereka mengalami bukan hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, ya. Jadi bisa kita lihat ya, orang yang berbeban berat gitu ya, ya hatinya melewati hari-harinya dengan penuh beban yang berat, tanpa dia sadari lari ke fisiknya, ya. Yang itu saya katakan tadi, bisa lari ke fisiknya, ya pikirannya kalut, akhirnya lari ke fisik, sakit. Sehingga kadang banyak kita lihat ya, orang yang harusnya umurnya masih muda tapi sudah kelihatan tidak sesuai dengan umurnya, karena terlalu banyak beban yang harus dia pikul, terlalu banyak masalah yang dia harus pikul karena dia mengandalkan kekuatannya. Tapi saya katakan hati yang gembira, seperti firman Tuhan di dalam Amsal 17 tadi, hati yang gembira ya adalah obat yang manjur. Hati yang gembira pasti selalu ada kaitannya dengan hati yang selalu mengandalkan Tuhan di sana. Jadi marilah kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Warna hidup kita bisa kita lihat dari hati kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi di dalam Amsal 15 ayat 13. Situ dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, ya, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat, ya. Hati yang gembira, saya kembali katakan, hati yang gembira pasti selalu berhubungan dengan Tuhan, ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, ya. Berseri-seri itu ada warna kehidupan lah gitu ya. Ada ketika kita melihat wajah seseorang, ada warna kehidupan di sana, ya. Memberi dampak, ya, memberi dampak. Ya, semua dimulai dari hati yang gembira, ya.
Tetapi kepedihan hati, itu hati yang saya katakan tadi istilah kacau, tetapi kepedihan hati, hati yang penuh dengan masalah, hati yang penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Ya, kepedihan itu hal-hal yang menyakitkan, ya, mematahkan semangat. Jadi orang yang hatinya penuh dengan masalah, orang yang hatinya penuh dengan kepedihan, ya, orang yang hatinya penuh diisi dengan dendam misalnya, penuh diisi dengan keegoisan, penuh diisi dengan masalah-masalah yang membuat hatinya pedih, ya. Mungkin orang tua banyak yang sakit hati terhadap anaknya, mungkin anak banyak yang sakit hati terhadap orang tuanya, ya, atau orang yang banyak sakit hati terhadap sesamanya, atau ketersinggungan, atau banyak hal yang membuat hatinya pedih, ya, hatinya menjerit, sehingga terpancar ke mukanya bukan muka-muka kehidupan, bukan muka-muka yang memberikan warna kehidupan, tetapi muka yang mematahkan semangat, ya. Jadi hati yang gembira membuat muka orang berseri-seri, ya. Ya, saya katakan hati yang gembira itu belum tentu tidak ada masalah, ya. Cuma karena dia punya mindset atau punya pola pikir yang berbeda, sehingga ya saya katakan tadi, mau masalahnya besar, masalahnya kecil, masalahnya mungkin kelihatan berat sekali, rasanya tidak bisa diselesaikan, tapi karena dia punya pikiran Kristus, dia punya penglihatan bahwa masalah itu kecil kalau ada Kristus atau ada Yesus yang bersama dengan dia, pasti bisa akan terlewati. Jadi hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat, ya. Jadi hati yang kacau, hati yang dipenuhi dengan masalah, pasti akan membuat semangat hidup kita tidak ada, ya. Jadi jangan kita isi hati kita dengan sampah, ya. Ya, kan sampah itu akan membawa bau busuk, gitu, ya. Ya, semakin banyak sampah di dalam hati kita, semakin hidup ini menderita. Jadi bersihkanlah sampah-sampah di dalam hati kita. Marilah kita isi dengan pikiran Kristus, supaya hidup kita hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Pujian yang mengatakan banyak perkara di dalam hidup ini, ya, memang benar. Mau tidak mau, kalau kita masih hidup di dalam dunia, pasti akan banyak masalah, banyak perkara, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi persoalannya bagaimana hati kita merespon setiap masalah atau setiap perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang ada di sana, kita akan melewati setiap masalah perkara, walaupun berat atau walaupun seakan-akan tidak mungkin kita bisa lewati. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita akan melewati setiap masalah walaupun itu berat rasanya. Jadi mulailah dengan hati yang gembira, ya. Mulailah dengan hati yang gembira, karena itulah penyemangat hidup kita yang akan memampukan kita melewati masa-masa yang sulit yang sedang terjadi saat ini. Kita akan melihat lagi di dalam Amsal 15 ayat 15. Dikatakan di situ, hari orang berkesusahan buruk semuanya, ya. Hari orang yang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta, ya. Yang saya katakan di awal, coba kita tes, ya. 1 minggu ini kita mulai hari kita dengan hati yang susah, gitu, ya. Mulai dengan hati yang kacau, ya. Baru minggu depan kita tes lagi, mulai dengan hati yang gembira, ya. Coba bandingkan, apakah ada perbedaan ketika kita memulai hari-hari kita dengan hati yang gembira dengan memulai hari-hari kita dengan hati yang kacau. Pasti akan sangat berbeda jauh, ya. Akan sangat berbeda jauh. Ketika kita memulai dengan hati yang gembira,
pasti hari-hari kita akan lewati dengan penuh semangat hidup, penuh gairah dalam hidup ini, sehingga setiap tantangan hidup yang kita lewati pasti akan terlewati, karena hati yang gembira akan sangat erat hubungannya dengan penyandaran kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita memulai dengan hari-hari yang buruk, ya pasti satu minggu ya yang datang bukan berkat yang datang, tapi sakit penyakit yang datang, ya semangat yang tidak ada, ya gairah yang tidak ada, sehingga kita diperbudak oleh masalah, bukan menyelesaikan masalah, tapi kita diperbudak oleh masalah. Ya, jadi hari orang berkesusahan, ya buruk semuanya. Ya, kalau kita memulai hari-hari kita dengan hati yang kacau, ya pasti hari-hari kita selanjutnya akan hari-hari yang buruk. Ya, artinya tidak ada pengharapan di sana, ya sehingga mempengaruhi pikiran kita. Ya, lama-lama akan lari ke fisik kita, sehingga kita akan menjadi orang yang sakit-sakitan. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Berpesta ini bisa menggambarkan dia berkelimpahan, hidup yang selalu dipenuhi dengan sukacita. Ya, masalah boleh ada, tapi dia bisa melewatinya karena dia memulai hari-harinya, dia melihat bahwa walaupun masalahnya berat, walaupun tantangannya berat, dia yakin dan percaya bahwa bersama Yesus dia akan melewati masa-masa itu. Jadi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya, berpesta itu artinya ya sukacita. Ya, di dalam pesta itu pasti selalu ada sukacita. Ya, sukacita artinya ya beda bahagia dengan sukacita. Ya, bahagia itu ketika seseorang mendapatkan suatu hadiah, tapi kalau dia nggak dapat hadiah dia nggak akan gembira. Tapi sukacita, mau ada masalah, mau nggak ada masalah, dia tetap sukacita. Masalah tidak akan pernah mempengaruhi kehidupannya untuk tetap bergembira, tetap bersukacita, tetap bahagia walaupun ada masalah. Nah, itulah bedanya ya. Jadi orang yang hatinya gembira selalu berpesta, selalu akan diisi, hidupnya akan selalu diisi oleh sukacita. Mau makan nggak makan, tetap dia bahagia, tetap mukanya ketemu orang, tetap senyumnya membangkitkan semangat bagi orang lain, bukan mentransfer masalahnya kepada orang lain. Jadi orang yang hatinya gembira pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, akan membawa semangat walaupun dia sendiri punya masalah, tapi dia bisa membawa orang lain untuk keluar dari masalah itu. Ya, karena dia memulai dengan hati yang gembira. Ya, di ayat pokok kita tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, mengeringkan tulang itu artinya ya membuat hidup menderita. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jangan kita pikir hidup. Ya, satu kali saya katakan lagi ya, kembali saya ingatkan lagi bahwa selagi kita masih di dunia, ya masalah itu pasti ada. Ya, seperti pujiannya disampaikan tadi dari anak SMK Paulus, banyak perkara. Nah, kadang kita tidak mengerti, kok tiba-tiba datang, kok ya kapan perginya, ya kapan datangnya, ya masalah itu akan selalu ada. Tapi bagaimana respon hati kita terhadap masalah itu? Kalau kita merespon dengan hati yang gembira, ya hati yang menyertakan Tuhan di dalam setiap persoalan hidup, pasti kita akan melewati ya dengan baik. Tapi ketika hati kita patah semangat gitu ya, yang diisi dengan kekacauan, pasti semangat nggak ada. Yang akhir-akhirnya adalah ya tidak menguntungkan bagi kita, tapi malah merugikan bagi kita. Oleh karena itu marilah kita jaga hati kita, karena di sana terpancar kehidupan. Ya, sumber hidup kita ada di hati kita. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan isi dengan sampah, jangan isi dengan hal-hal yang membuat kita menjadi buruk, tapi isilah dengan hal-hal yang baik. Ya, sehingga itulah yang akan menjadi penyemangat hidup kita. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau saya dengar lagunya Agim, ya liriknya ya sangat memberi inspirasi gitu ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, ya,
lentera hidup ini. Ya, hati kita itu ya menentukan baik buruknya jalan kita ya dipengaruhi oleh hati kita. Ya, hati yang sudah ada Kristus di dalam harusnya hati yang menjadi terang, hati yang menjadi terang bagi banyak orang. Ya, dan terakhir saya sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita akan baca lagi satu ayat di dalam Amsal. Sebentar. Amsal 24 ayat 10. Ya, Amsal 24 ayat 10. Ya, dikatakan di situ, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, jika engkau tawar hati berarti nggak ada semangat ya. Tawar hati itu sudah menyerah duluan gitu ya. Ketika melihat masalah udah menyerah duluan. Ya, melihat masa depan yang seakan-akan tidak ada harapan dia udah menyerah duluan. Ya, dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, di masa-masa yang sulit ya, masa-masa ya apalagi zaman sekarang ya, di Alkitab sudah katakan ke depan itu semakin sulit ya, tapi anak-anak Tuhan pasti bisa melewatinya karena cara pandangnya, pola pandangnya akan berbeda. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi pasti kita tidak akan bisa melewati masa-masa yang sulit kalau kita sudah tawar hati duluan. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Marilah kita mulai hari-hari kita dengan hati yang gembira, semangat yang baru. Walaupun kelihatannya hari itu hari yang penuh dengan tantangan, tapi mulai selalu dengan hati yang gembira, libatkan Tuhan di dalamnya. Hati yang gembira sangat erat hubungannya dengan penyertaan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam hidup kita, pasti kita akan melewati masa-masa yang sulit yang sedang terjadi saat ini. Ya, pesan saya, coba kita tes ya. Coba seminggu ini mulai hari-hari kita dengan hati yang gembira. Ya, sekali lagi saya katakan hati yang gembira itu erat hubungannya dengan Tuhan. Jadi sepanjang satu minggu itu libatkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, cari Tuhan dalam hidupmu. Maka lihat akan terjadi perbedaan yang luar biasa dalam hidup kita. Semoga renungan singkat ini menjadi kekuatan baru bagi kita yang mengingatkan kembali bahwa ketika kita memulai hari-hari kita dengan Tuhan, memulai hari-hari kita dengan hati yang gembira, maka persoalan seberat apapun yang kita hadapi, pasti kita mampu melewatinya. Tantangan seberat apapun yang kita ada di depan kita, pasti mampu kita melewatinya. Tuhan Yesus memberkati.